Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman semua, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu buah ilustrasi perhitungan bagi hasil reseller, bukan reseller soalnya, ini saya edit dulu ya, dropshipper ya, dropshipper. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah dropshipper, yaitu jualan yang tidak harus stok produk gitu ya. Jadi kita tidak butuh produk, kita langsung aja. Ini modal awalnya. Jadi untuk gabung dropshipper susu kambing ya, saya menggunakannya susu kambing EGM atau ETA Goat Milk. Nah, susu kambing ini sudah top brand ya. Baik, langsung aja kita detail ke perhitungannya. Ya, detail ke perhitungannya. Oke. Ya, detail perhitungannya ya. Yang pertama nama produk. Ya, nama produknya adalah susu kambing EGM. Harga jualnya 60.000. Jadi kita jualnya 60.000 dengan kita sudah gabung jadi dropshipper ya. Ini per akun ya. Kemudian harga beli sama-sama 60.000. Jadi kita beli 60.000, jual 60.000. Tapi dari 60.000 beli dan jual ini kita ada namanya omset untuk bagi hasil bersama. Untuk bagi hasil bersama ya, seperti itu, yaitu 20.000. Nah, apakah kita langsung dapat 20.000? Tidak seperti itu ya cara menghitungnya. Nanti akan ada cara menghitungnya di sini, yaitu kita akan tahu cara menghitung keuntungan kita dari 20.000 itu, yaitu nanti di perhitungan bagi hasil ya. Kemudian ini ada beberapa yang kita hitung untuk sebagai proyeksi ya. Jadi kalau kita sendiri aja ya, karena kita di sini sistemnya adalah rekrut dropshipper baru ya. Jadi kita udah gabung dropshipper dengan 10.000. Tapi kalaupun kita nggak rekrut ya, kita hanya pakai sendiri misalnya atau jualan sendiri, kita juga akan dapat. Tapi ya cukup kecil ya keuntungannya. Yang besar adalah kalau kita merekrut dropshipper baru. Ini asumsi, kalau kita asumsi ini tidak rekrut, kita sendiri seperti ini. Nah, ini asumsinya kita memiliki mitra atau dropshipper di bawahnya kita itu 10 orang, kemudian ini 100 orang, ini 1.000 orang, ini 10.000 orang, ini 100.000 orang, ini 1 juta orang. Jadi ini memang tumbuh terus karena tidak harus kita sendiri ini yang kita lakukan. Sebenarnya yang kita lakukan di sini aja. Kita rekrut 10, maka yang 10 ini kita juga harapkan bisa merekrut 10, maka akan ada 100 nanti seperti itu ya. Terus seperti itu sampai sesuai jumlah yang kita targetkan. Untuk omset bagi hasil dropshipper per produk ini tadi 20.000 ya. Semuanya rata 20.000. Jadi jumlah mitra berapa 20.000. Kemudian bagi hasil omset bagi hasil per bulan per dropshipper berarti ya segini ya targetnya. Untuk kita dapat bagi hasil yaitu 200.000 yang akan dibagi ya per bulannya. Kemudian jumlah produk terjual per bulan yaitu 10 box ya, 10 box 10 pouch ya. Kemudian omset masing-masing ini kalau omset uangnya adalah 600.000. Jadi untuk dapat omset 200.000 itu 200.000 untuk bagi hasilnya ya.
itu kita butuh jual 10 produk, kemudian omset secara uangnya adalah 600.000. Anggaplah kita misalnya mengganti susu kita, susu bulanan kita ke susu kambing ini gitu ya. Jadi dengan omset 600.000. Nah, harga jual per produk 60.000 tadi seperti itu. Ini sama semua. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jumlah ini sebenarnya, jumlah mitra kita. Jadi jumlah mitra atau member kita, member dropshipper kita. Seperti itu. Jadi kita di awal kejar 10 orang yang mau jadi dropshipper kita, kemudian melakukan hal yang sama dengan kita, yaitu belanja atau ngomset 600.000 atau setara dengan untuk yang dibagi hasil 200.000. Kemudian setelah itu selesai semua ya, dari mulai 10 orang, 100 orang, kewajiban kita itu 10, kemudian kita arahkan yang 10 ini juga punya mitra 10, punya mitra dropshipper 10 ya. Nah, kemudian ini dia perhitungan detail bagi hasilnya ya, yaitu kalau kita sendiri dengan asumsi terendah ini 10%, ya kita cuma dapat 20.000 dari ini ya. Dari 200.000 ini hak kita itu 10.000. Nah, kemudian kalau kita punya 10 orang yang juga omsetnya sama dengan kita 200.000 ya, atau 600.000 ya, omsetnya itu 600.000, kemudian omset untuk bagi hasil 200.000, maka kita akan mendapatkan tambahan 120.000. Ini kita omset pribadi kita, kemudian ini omset dari generasi satu kita yang 10 orang ini ya. Bisa dipahami seperti itu ya, yaitu nilainya 6% dikali 10 ya, dikali 200 jadi 120 ya. Bisa dilihat ya, 6 kali 200 kali 10 ya, 6% kali 10 berarti kan 60% atau 0,6 ya, 0,6 dikali 20 dikali 200 seperti itu, jadi 120. Maka total yang kita dapatkan tiap bulan adalah seperti ini, 140.000. Jadi dengan kita mengganti produk susu kita 600.000 dan dapat bagi hasilnya, hak bagi hasilnya, omset bagi hasilnya 200.000. Nah, ini kita akan dapat seperti ini sebulannya ya. Kemudian kalau ini juga melakukan hal yang sama, menduplikasi menjadi 10 orang, berarti kita punya mitra totalnya 100 ya. Nah, 100 berarti kita akan ada tambahan lagi di generasi keempat ya. Di generasi kedua. Jadi kalau kita gambarkan itu nanti ada cara ininya ya. Kita bisa lihat nanti generasi kedua. Generasi kedua berarti di level kedua kita ya. Itu kita akan dapat tambahan 800.000. Berarti digabung 140.000 ditambah 800.000, berarti sebulan kita dapat 940.000. Seperti itu. Selanjutnya kalau 10.000 orang ya, kalau 1.000 orang kita akan juga tambahan 3%. Jadi ininya juga dapat, ininya juga dapat ya, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Nah, kemudian ada tambahan 6 juta ya dari tadi. 1.000 dikali 200 dikali 3% dikali 6 juta ya. Misalnya coba kita hitung di coret-coretannya seperti itu ya. Jadi jumlah mitra kita ya, kemudian dikali omsetnya ya, omset yang akan dibagi hasil, kemudian dikali persentasenya, kemudian hasilnya seperti ini. Coba kita hitung ya, misalnya ya, ini kan 1.000 dikali kemudian omset kita ya, dikali omset masing-masing ya dari 1.000 orang itu, kemudian dikali 3%. Nah, ini kan 6 juta ya, seperti itu ya. Nah, 6 juta tambahnya 6 juta karena kita dapat dari sini, dari sini, dari sini sama sini, berarti dijumlah 6 juta ditambah ini gitu ya, maka kita akan dapat seperti itu.